Waalaikumsalam. Ibu dan Bapak Guru SDN Sukamukti yang saya hormati, pada hari ini saya sengaja mengumpulkan Bapak dan Ibu untuk kepentingan observasi kinerja kepala sekolah, di mana pada hari ini saya akan memaparkan visi misi sekolah, program sekolah, dan relevansi antara program dan visi misi sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, pada kesempatan ini indikator yang akan diobservasi yaitu visi dan misi sekolah, program sekolah, relevansi antara program dan visi misi sekolah. Saya akan bacakan visi dan misi SDN Sukamukti, di mana visi sekolah kita yaitu terwujudnya siswa yang berkarakter, inovatif, sehat, dan agamis. Apa itu yang dinamakan dengan berkarakter? Karakter adalah berkepribadian, berperilaku, dan bersifat serta berwatak. Karakter ini dibentuk bukan dari sejak lahir, tidak bawaan. Tetapi karakter ini terbentuk dari pengalaman, kebiasaan, lingkungan, dan seiring berjalannya waktu, karakter manusia ini bisa terbentuk sesuai bertambahnya pengalaman dan bertambahnya usia. Sekarang di sini ada kata inovatif. Apa itu inovatif? Inovatif yaitu berpengetahuan dan berkemampuan yang memungkinkan seseorang untuk menciptakan dan beradaptasi dengan perubahan. Kemampuan ini melibatkan kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Sehat, dia sudah pasti. Sehat itu adalah sehat jasmani dan rohani. Di mana sehat jasmani dan rohani itu, jasmaninya harus didukung dengan kesehatan badannya, kesehatan pikirannya, dan kesehatan lingkungannya. Baru terbentuk sehat secara jasmani. Sekarang sehat secara rohani. Merenan agama nanu sae, berperilaku nanu sae, dan di sini ada agamis pasti merenan berarti taat ibadahna. Nah alus tak itu pengintannya. Nah sekarang misi sekolah. Misi sekolah di sini mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang sesuai dengan tingkat perkembangan mental anak, dan muluk-muluk yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Di sini berarti tingkat perkembangan anak SD. Kedua yaitu mengembangkan dan menerapkan kecakapan dalam menyelesaikan tugas-tugas baik akademik maupun non-akademik. Artinya anak tersebut jika diberikan tugas, maka anak tersebut bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik. Selanjutnya, membudayakan sikap disiplin dan mentaati peraturan sekolah yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Disiplin dalam artian tepat waktu. Apa yang diperintahkan oleh guru bisa melaksanakannya dengan baik. Terus mentaati peraturan, penyeleneh tidak peraturan. Misalkan orang menetapkan peraturan, orang hari Senin harus memakai pakaian yang lengkap, mengikuti upacara. Anak tersebut jika mentaati peraturan berarti anak tersebut memakailah pakaian sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tetapi kalau tidak berarti kita kewajibannya untuk mendisiplinkan anak tersebut. Selanjutnya, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti yang agamis dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat, dalam rangka mewujudkan pribadi yang berakhlakul karimah. Jadi anak digiring untuk
supaya taat beribadah, berperilaku yang baik. Nah, sekarang adalah program kegiatan. Program kegiatan ini disusun berdasarkan rapot mutu pendidikan. Rapot pendidikan dirancang untuk memudahkan tenaga pendidik seperti kepala sekolah dan guru dalam menyusun perencanaan program berbasis data yang tertuang dalam standar pelayanan minimal. Dan inilah rapot pendidikan SDN Sukamukti tahun 2024 yang menjadi dasar pembentukan penyusunan program sekolah. Saya lihat dulu ya. Nah, nah, di sini dari moto rapot pendidikan SDN Sukamukti bahwa kemampuan literasi murid baik, dan pada tahun sekarang 2024 itu naik ratingnya dari 2023 ke 2024 naik ya. Kemampuan literasi di tahun 2023 literasi dinilai dari pemahaman murid terhadap teks sastra dan teks informasi. Jadi lamun maca teks teh budak teh ngarti ka mana berasna eta teks tersebut. Selanjutnya, kondisi kebinekaan sekolah nilainya naik dari tahun 2023. Kondisi kebinekaan dinilai dari toleransi atas agama dan budaya, kesetaraan antar murid, dan komitmen. Selanjutnya, kemampuan numerasi. Aya literasi mah tadi membaca seperti bahasa Indonesia gitu nya. Lamun gitu maca teks tujuannya ke mana? Upami numerasi mah berarti kemampuan berhitung. Ya, kemampuan numerasi dinilai dari pemahaman murid terhadap domain bilangan, aljabar, dan geometri. Selanjutnya, kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran dinilai dari metode pembelajaran, pengelolaan kelas, dan dukungan psikologis kepada murid. Itu nilainya naik dari tahun 2023. Nah, selanjutnya, yang kekurangannya kita walaupun kondisi keamanannya di sini, kondisi keamanannya sudah baik ya. Sudah baik, kondisi keamanan sekolah sudah baik. Namun berdasarkan mutu pendidikan itu perlu ditingkatkan lagi. Kondisi keamanan di sekolah kan orang mah lega sekolah teh nya. Nah, di antara anak kumaha orang cara mengatasinya supaya keamanan sekolah itu lebih aman deui. Da urang mah sakolahna lega, di pagerna geuninganan hese da meureunannya perlu biaya oge. Tah urang kumaha carana satu urang naon teh membentuk pengurus TPPK teh. Dibentuknya tim pencegah dan penanganan kekerasan atau kekerasan di sekolah atau yang disebut dengan TPPK. Di mana TPPK itu di dalamnya ada sebagai penanggung jawabnya kepala sekolah, terus pengurusnya guru dan komite dan orang tua. Di dalamnya harus ganjil pengurus-pengurusnya. Terus upami untuk meningkatkan keamanan sekolah teh di samping membentuk TPPK oge, orang ada kerjasama antara pihak sekolah, pihak keluarga murid atau orang tua, dan juga pihak komite. Itu juga kita juga berusaha untuk membuat poster anti
sekolah di mana bullying itu macam-macamnya banyak sekali. Bullying teh naon tah? Bullying atau disebut juga perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik atau menyakiti orang lain secara fisik ataupun psikis. Tindakan ini bisa dalam bentuk kekerasan verbal, bahasa, sosial, atau fisik yang dilakukan secara berulang kali dari waktu ke waktu secara etimologi. Dari waktu ke waktu. Ada 3 karakter perilaku bullying, yaitu 1, disengaja. Aya nu disengaja, budak teh dibully we. Contoh ngabully nanti geuninganan barudak masuk di hutan sama orang tua. Atanapi budak nukucol teu dibaturan. Eta adalah bentuk-bentuk bullying. Disengaja. Disengaja terjadi secara berulang-ulang atau bentuk mendapatkan kekuasaan. Hayang diakui manehna teh hayang ngajeger lah istilah merenceng orang cekasarna mah. Bukan itu saja, tindakan bullying ini juga bisa dilakukan secara langsung maupun online. Bisa aya namanya haters. Nah, eta teh bullying oge meureunna. Nah, tindakan bullying juga terbagi menjadi 6. 1, kontak fisik langsung. Kontak fisik langsung pada umumnya tindakan ini contohnya mencubit. Nyubit ke budak teh, hei kamu dekat orang cubit. Ataupun mencakar, najong. Nah, itu secara fisik langsung. Kedua adalah verbal langsung. Verbal langsung mah berarti ngehina teh, mencela, mengejek, memaki dan lain-lain. Ada juga perilaku non verbal langsung. Seperti tatapan sinis. Eta non verbal secara langsung. Ada juga perilaku non verbal secara tidak langsung. Non verbal secara tidak langsung contohnya yaitu memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak atau mengucilkan atau mengabaikan secara sengaja atau mendiamkan seseorang. Contoh misalkan Bu Dian teh yang ngobrol jeung Bu ieu teh naon Bu Ayu. Da Bu Ayu teh sebel ka Bu Dian teh. Nah, itu misalkan non verbal secara langsung. Ngobrol we misalkan Bu Ayu teh ka mana we karep socana. Kan biasana lamun urang ngobrol bertatapan lah mukana nya. Da sebel teh ya, ta eta mah Bu Ayu teh misalkan ngabalieur ka mana we. Mun ngobrol jadi diantepkeun kitu dengan acuhkan. Terus ada juga cyberbullying. Di era teknologi seperti sekarang, tindakan bullying juga marak terjadi secara online atau cyberbullying. Contohnya dengan membuat video atau konten lainnya yang mengintimidasi seseorang lewat media sosial seperti kita terjadi waktu dulunya. Eta aya. Terus pelecehan seksual. Pelecehan seksual teh bisa berupa agresi fisik atau verbal. Agresi merupakan perilaku yang dilakukan secara sengaja untuk menyebabkan kerusakan fisik atau mental seseorang. Itu pelecehan seksual. Ada juga perundungan emosional. Hal ini terjadi ketika seseorang berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi dengan cara membuat orang lain atau korban merasa marah, takut, cemas, hingga tindakan tidak nyaman. Penyebab bullying banyak. Penyebabnya apa? Yang menyebabkan bullying diantaranya 1, korban memiliki kekurangan dalam aspek fisik maupun psikologis sehingga merasa dikucilkan. Aya budak teh kucel. Atanapi hideung geuningannya sok disebutan si magrib dan lain sebagainya. Itu bully naon teh? Penyebab terjadinya bullying. Terus kurang pandai dalam berkomunikasi, budak sakanya cicingan. Cicingan budak teh biasanya dibully memang betul ya. Terus kurang mampu untuk membela diri. Budak teh kitu dikieu nyeng cari panresep ning nu hareuyan teh, nah eta ge bentuk bullying nya. Terus memiliki percaya diri yang rendah.
eraan budak teh. Terus memiliki sedikit teman, otomatis lamun budak eraan, lamun budak kekurangan fisik atau kekurangan apapun, kekurangan kepintaran, biasanya budak masuk terkucil sepenyendiri begitu. Tong harganing kitu abdi ge pernah nggak dibully di antara kampung abdi orang kampung ketika SMP nu namina Cihaur teh benar-benar kampung, mobil itu aya 2 siki. Sehingga lamun mengatakan orang mana orang Cihaur itu pastilah dibully gitu nya. Kalau kotor. Nah, itulah penyebab korban bullying. Urang teh tak kudu waspada. Budak ulah nepikeun di sakola teh sebisa mungkin harus budak teh merasa aman dan nyaman. Ulah aya nu ngabully. Nah, nyata tadi carana dibentuklah naon tadi SKTPPK terus anti bullying sehingga di sekolah itu aman. Teu aya nu ngabully, ulah aya budak kunaon teu sakola abdi mah sok disebutan. Tah ulah nepikeun kitu. Itu pengintennya ada anti program sekolah dalam peningkatan kualitas pembelajaran di antaranya kondisi keamanan sekolah. Selanjutnya, program sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Lamun cara meningkatkan kualitas pembelajaran mah kudu kumaha tak urang supaya ningkat kualitas pembelajaran di sekolah urang. Yaitu satu, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidik, semacam yang akan dilaksanakan pada hari Kamis workshop di Peteuy Condong. Nah, eta salah sahiji cara untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah. Contoh lagi, kepala sekolah masuk aya ka 3S nya. Terus panginten eta oge panginten odos. Nah, odos itu odos eta oge salah sahiji cara untuk meningkatkan kompetensi atau kualitas pendidikan, kompetensi guru dan kepala sekolah. Da panginten sapertos abdi di rumahna kedua ngaos. Nah, panginten upami dianjurkeun mah dikedahkeun mah ngaos saeutik oge tapi kacana. Jadi terbiasa, jadi pembiasaannya anu ti asalna misalkan teu apal huruf ieu teh kudu dibacana kumaha, jadi bisa abdi da. Soalna aya nu namina odos mah sok insyaallah di akhir eta teh ngaos teh osok dibahas huruf ieu kudu kumaha ngunikeunana atau cara mengucapkannya. Terus tanda ieu kudu kumaha, apakah harus berhenti atau harus dilanjut. Terus ada nanti hukum-hukumnya. Nah, semacam itu ada idgham, ada apa, pokoknya ada tanda apa namanya? Alif badal teh nih. Anang sebetulnya mad badal, mad tabi'i. Nah, eta teh sok dibahas dina akhir eta. Tah panginten program-program sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran nah eta Bu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikannya. Tadi antaranya satu workshop, terus pelatihan-pelatihan yang lainnya, terus K3S, ODOS dan lain-lain. Eta panginten Bu, mana mangga nu pilih aya nu bade ditaroskeun.